Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, Tuhan. Jamah kehidupan kami, Tuhan, agar kehidupan kami, Tuhan, menjadi berkat dan dampak. Biar Tuhan, dalam kehidupan kami bisa bertindak adil penuh dengan belas kasih kepada sesama. Tuhan, jadikan kami semakin hari menjadi terang Kristus, agar melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib. Biarlah segala pujian, segala kemuliaan kami kembalikan untuk Engkau, sebab Tuhan Yesus saja layak menerima. Dalam nama Yesus yang siap untuk mendengarkan firman dan berkata, amin. Shalom berkat kerajaan. Kita percaya hari ini adalah hari yang dahsyat. Firman Tuhan berjudul Social Justice and Compassion, adil penuh belas kasih. Tolong dibuka di dalam Mika 6 ayat 8. Sudah. Kalau sudah, demikian firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nah, terkadang sebuah keadilan itu adalah tindakan yang menuntut orang menerima apa yang menjadi haknya. Sekarang banyak para pengerja, para buruh menuntut hak yang lebih dari kapasitasnya. Dan kita belajar di sini, kita sebagai hamba, mungkin kita sebagai jemaat ataupun sebagai penerima tamu baik multimedia, kita tetap berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri yang memberikan apa yang menjadi hak kita. Yang kedua apa? Keadilan dapat diartikan sebagai tindakan yang sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Tanpa kita sadari, sangat disayangkan di dalam kehidupan kita di dalam bangsa ini. Banyak terkadang terjadi ketimpangan, banyak terjadi diskriminasi. Tapi percayalah, yang kita lakukan yang satu apa? Kita mengampuni. Karena kita tahu pembalasan itu haknya Tuhan. Kita di sini di ibadah di GPI Rock Citra Harmoni bukan kebetulan. Kita di sini dikumpulkan untuk menjadi terang dan garam. Dan terlebih apa? Kita harus memiliki belas kasih. Sebagai sikap, kita harus memiliki sikap simpati. Mungkin rekan kita hari ini mengalami masalah, mungkin kesusahan, kita bisa mendoakan mereka. Dan kita ikut merasakan gimana beban mereka. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, seperti juga di dalam 1 Korintus 13, yaitu kasih. Lemah lembut, kita belajar untuk mengasihi mereka. Dan kita percaya, di saat kita mengasihi mereka, Tuhan sendiri akan memberkati kita. Bagaimana bersikap adil dan penuh belas kasihan menurut kitab Mika 6 ayat 8. Yang pertama apa? Hidup takut akan Tuhan. Bisa minta dibacakan di Amsal 8 ayat 13, salah satu. Bisa dibacakan Amsal 8 ayat 13. Tolong Pak, bisa 8 ayat 13. Yes. Takut akan Tuhan dalam benci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecempatan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu. Yes. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecokakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat.
tanpa kita sadari di dalam bersosialisasi, terkadang kita ego, mementingkan diri sendiri. Terlebih apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar melalui firman Tuhan ya apa? Kita harus bisa mengerti orang lain, bisa ikut menanggung orang lain, dan kita belajar untuk apa? Selalu rendah hati, saudara. Di dalam 1 Petrus 5:5, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihi orang rendah hati. Jelas ya, Allah membenci orang yang congkak. Mari kita baca saat ini. Tuhan tidak lihat berapa lama kamu jadi Kristen. Tuhan tidak lihat berapa lama kamu mengiring Tuhan. Yang Tuhan lihat apakah kehidupan kita itu ada buah? Yaitu apa? Penuh kasih. Saudara, seperti juga di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 24 apa? Kasih pasti lemah lembut, murah hati. Kita harus belajar, saudara. Dan dunia melihat kita, apakah di dalam kehidupan kita saat ini kita bertindak adil dan mengasihi mereka, saudara. Yang kedua apa? Tidak bersahabat dengan dunia. Demikian firman Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ialah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Sekarang jangan jauh-jauh. Saya sendiri punya musuh tidak enak. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Seperti juga Tuhan Yesus, Dia yang tidak berdosa, Dia adalah Allah. Dia rela untuk menebus dosa kita. Dia yang tidak berdosa dihina, bahkan dibuat bersalah. Kita tidak ada apa-apanya. Biarlah kita hari ini menyontoh gimana Tuhan Yesus itu begitu luar biasa dalam kehidupannya. Kita sebagai anak-anak kerajaan harus ambil beda. Kenapa? Tanpa sengaja manusia mudah meninggalkan imannya, bakal mudah untuk berpaling kepada yang lain. Yaitu apa? Pertama, karena apa? Karena harta. Karena harta, karena uang. Banyak di antara mereka meninggalkan Tuhan, bahkan menyangkal Yesus. Kita baca di sini bahwa kehidupan kita di sini ialah apa, saudara? Kalau bahasa Jawa apa? Mampil mumpi sementara. Yang kita cari apa? Perkara-perkara rohani, yaitu perkara di atas. Yang kedua apa? Yaitu apa? Wanita. Karena jodoh, banyak orang-orang meninggalkan imannya. Bahkan anak-anak muda rela menyangkal Yesus, bahkan menolak Yesus demi sesuatu yang sementara. Kita belajar bagi yang muda-muda, di saat kita mencari pasangan itu, kita minyak Tuhan. Karena kita percaya di dalam Yeremia 29:11, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Dan kita percaya di setiap kita Tuhan punya rencana. Dan kami bisa percaya rencananya tidak pernah gagal. Asal apa? Kita taat, kita tunduk. Selanjutnya apa? Jabatan. Banyak orang-orang meninggalkan iman, bahkan demi kedudukan rela menjual Yesus.
sangat disayangkan, kita sadar bahwa harga keselamatan itu mahal. Tuhan Yesus menebus dengan darah yang mahal untuk menebus dosa kita. Marilah kita belajar saat ini. Marilah kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Tanpa pengorbanan Yesus, kita akan binasa, saudara. Terutama apa? Supaya kita bisa bertindak adil dan penuh kasih apa? Terutama apa? Kita bergaul. Ada firman ngomong gini, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita yang masih muda-muda, terlebih lagi kita sebagai anak-anak Tuhan, coba di dalam kita bersosialisasi, kita belajar untuk bisa melihat apakah di saat kita bergaul dengan A, apakah itu bertambah iman kita bertumbuh, malah kita hancur. Kenapa? Jelas pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Maka dari itu, di dalam kita bergaul, marilah kita jadi terang, jadi garam. Biarlah melalui kehidupan kita membawa dampak, kita menjadi influence, berdampak pada yang lain. Biarlah melalui kehidupan kita, nama Tuhan Yesus dipermuliakan, saudara. Yang terpenting apa? Yang ketiga apa? Menjaga hati. Di mana kita bisa berbuat adil dan penuh kasih apa? Jaga hati. Di dalam Amsal 4 ayat 23 apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah sepanjang kehidupan. Karena apa? Segala masalah, segala persoalan itu dari hati. Orang timbul iri, timbul percekcokan dari hati. Maka dari itu, marilah kita belajar saat ini untuk kita bisa menahan diri. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 3:3 berkata apa? Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bukan kamu hidup secara manusiawi? Saudara, kita adalah ciptaan baru. Kita adalah ciptaan baru. Maka dari itu apa? Kita belajar menanggalkan diri dan pikul salib, saudara. Karena dunia melihat kita, gimana kita mau menceritakan tentang Yesus, sedangkan kehidupan kita terkadang bertindak tidak adil, dan terkadang kehidupan kita tidak punya kasih. Firman ini luar biasa. Gimana firman ini menembelak kita untuk kita sebagai anak-anak kerajaan. Kita harus memiliki keadilan dan memiliki hidup yang penuh kasih kepada orang lain. Kita sadar bahwa kehidupan kita dilihat orang. Ketahuilah bahwa dunia melihat kita, bahwa kita adalah anak-anak terang, anak-anak Yesus. Terkadang banyak orang merasa banyak bersaksi, tetapi dalam kehidupannya tidak ada buktinya. Saya pernah alami, saya mau bersaksi sebentar. Di dalam proses kehidupan saya, terkadang saya sendiri pernah mengalami sesuatu yang tidak adil. Satu contoh, ada sesuatu pihak saya meminjamkan seseorang, tetapi orang itu tidak mengembalikan. Tapi kita belajar saat ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki kasih. Dan satu, biarlah apa yang kita tabur kita tuai. Biarlah kita hari ini kita memancarkan kasih Kristus. Yang keempat apa? Hidup mengandalkan Tuhan.
Di dalam Yeremia 17:7 apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Saudara. Karena apa? Jika kita berharap kepada papa kita, kepada orang tua kita, kepada bos kita, sia-sia. Karena apa? Terkadang mereka lalai, terkadang mereka lupa. Tetapi jika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah ikat, saudara. Mengapa kita harus bersikap adil dan penuh belas kasih? Nah, menjadi pertanyaan, mengapa kita harus adil? Yang pertama apa? Agar hidup kita meradiasi orang lain, bukan malah kehidupan kita menjadi batu sandungan, saudara. Kita buka di Filipi 4:8. Bisa minta tolong salah satu dibacakan? Filipi 4:8. Bisa salah satu? Kalau nggak ada? Filipi 4 Ada 8. ayat 8. Iya. Demikian firman Tuhan. Dari akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Amin. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Nah, saudara, tanpa sadar di dalam ucapan kita sering menyakiti orang lain. Kadang-kadang perkataan kita menusuk, dan terkadang sikap kita tidak adil. Kita terkadang belas-belas. Saya ngalami dimana di dalam kehidupan saya bersaudara, saya kebetulan anak paling kecil, dan saya sering mengalami ketidakadilan. Jujur, secara manusia saya sakit, tapi saya sadar bahwa semua itu adalah proses untuk saya lebih dewasa. Dan di saat saya diproses, saya tahu saya bisa memiliki simpati orang lain. Di saat orang lain mengalami seperti saya bisa ngomong gini, sabar, saya juga mengalami. Tetapi saya percaya Tuhan itu adil. Dan kita percaya di dalam satu ayat berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, tidak melalui kekuatanmu, karena Tuhan itu adil. Di saat kita dicobai, Tuhan memberikan jalan keluar. Mungkin saat ini di dalam situasi yang sulit ekonomi, tapi percayalah, kita nggak usah takut. Di dalam Yesaya 4:10 bisa dibacakan, Yesaya 4:10. Yesaya 4:10. Yesaya 4:10. Demikian firman Tuhan. Yesaya 4:10. Janganlah takut, sebab aku menyertai Amin. engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Amin. Aku akan menentukan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Amin. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, mungkin saat ini kita sebagai golongan yang minoritas, kita nggak usah takut. Kita punya pembela, yaitu Allah. Yesus Kristus adalah Allah yang luar biasa.
Jelas di dalam Yesaya pasal 10, Tuhan menyertai kita. Yang penting apa? Kita jangan takut dan kita jangan bimbang. Dan percayalah, apapun yang kita hadapi, Tuhan memegang kita dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Yang terpenting apa? Hidup mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, saudara, ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sebab itu muliakan Allah dengan tubuh. Dengan apa? Kita bertindak adil dan penuh kasih. Saudara, kita diberikan Tuhan. Saat ini kita sehat, kita tidak pikun, kita masih bisa berpikir. Marilah kita gunakan hidup kita. Kita nggak tahu berapa lama hidup kita ya, kita nggak ngerti. Selagi kita diberikan napas, diberikan kesempatan, marilah kita bekerja keras. Saat ini di bawah pengembalaan Pak Pendeta Richard, kita dukung Pak Pendeta Richard dalam gereja ini. Kita percaya gereja ini akan berkembang. Dan asal apa? Kita memiliki sikap adil dan penuh kasih, dan jiwa-jiwa melihat kita. Apakah gereja ini membawa dampak bagi mereka? Dan di saat benar terjadi, di sini akan ada breakthrough, saudara. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam, saudara. Apapun yang dialami, apapun yang diberikan oleh Pak Richard kepada kita semua ini, Tuhan perhitungkan, dan Tuhan tidak akan berbuat tidak sia-sia. Dan apa yang ditabur akan dituainya, saudara. Yang ketiga apa? Supaya hidup kita tidak jadi batu sandungan. Terkadang melalui kehidupan kita banyak orang mundur, bahkan merasa tuh orang Kristen itu yo kelakuan itu. Nah, di dalam Matius 5 ayat 16, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Nah, saudara, melalui karakter kita, perbuatan kita, mereka melihat bahwa di gereja GPI Rock Citarum ini ada hadirat Tuhan, ada sakinah glory Allah, dan mereka akan datang di tempat ini untuk beribadah, untuk meninggikan nama Tuhan. Melalui apa? Melalui kehidupan kita. Gimana kehidupan kita menjadi berkat, bukan malah menjadi kehidupan melalui kita banyak orang-orang terhilang. Memang tugas tidak segampang itu. Kenapa di dalam kehidupan kita itu untuk kita boleh berbuat adil dan penuh kasih pasti ada proses. Ya, ada kita untuk menyalipkan daging kita. Terkadang kita mengalami hal-hal yang menyakitkan. Tapi percayalah, Tuhan itu setia dan adil. Dan terlebih apa? Supaya hidup berbuat adil dan penuh kasih apa? Hidup harus menghasilkan buah. Apa? Buah-buah pertobatan, saudara. Bisa minta ditolong Matius 3 ayat 8. Matius 3 ayat 8. Matius 3 ayat 8. Matius 3 ayat 8. Demikian firman Tuhan, dan dihasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan ini. Jelas ya? Jadi hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Buah pertobatan itu dilihat dari apa? Dari karakter kita, dari cara kita ngomong, dari cara kita untuk berbicara.
apakah kehidupan kita itu membicarakan Kristus atau yang lain? Dunia menantikan kita. Kita adalah ambasador Tuhan. Kita adalah duta-duta Kristus. Biarlah melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Saudara pemain musik. Roh Kudus, pegang tangan kami. Tanpa Engkau Roh Kudus, kami tidak bisa melakukan untuk bertindak adil dan penuh kasih. Karena Engkau Roh Kudus, dua urafia, sitinda kaya. Saudara pakai berdiri, saudara-saudara terkasih. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Pegang tanganku Roh Kudus setiap hari. Amin. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Kudus, Kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku bersujud dalam simfoni indah, ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang menang, Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, jadikan kami
untuk bisa bersikap adil dan penuh kasih. Tuhan, pimpin Roh Kudus, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib. Biarlah segala pujian, segala kemuliaan kami kembalikan untuk Engkau, sebab Engkau yang layak. Tuhan, berkati gereja ini Tuhan, GPI Roh Citra Rahmat, di bawah pengembalaan Bapak Pendeta itu. Berkati Tuhan gereja ini. Gereja ini akan menjadi besi dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami alaskan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.